Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan latihan soal berkenaan dengan suplemen sukses ujian sekolah yang materinya berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan, soal-soal yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk kedepannya, baik di ujian sekolah, baik di ketika kita masuk SMA ataupun di kondisi lainnya. Oke, kita akan mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal. Ya, ini jadi nomor 1. Di sini ada gambar semacam serangga. Mungkin ini kayaknya walang sangit deh. Ya, sedang bertelur. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri apa gitu, karena dia kita melihat di gambarnya sedang bertelur, berarti si serangga ini sedang bereproduksi. Kalau adaptasi itu kan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya kayak cicak yang memotong ekornya ketika ada mangsanya, atau ketika pohon jati menggugurkan daunnya ketika dalam kondisi musim panas. Adapun kalau ekskresi itu kan mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak digunakan kembali ya. Contohnya kalau untuk di manusia seperti berkeringat. Kalau respirasi itu pernafasan, jadi menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Kemudian nomor 2, Euglena sp akan bergerak mendekati daerah yang terkena cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri apa? Adaptasi, bereproduksi, peka terhadap rangsangan, atau memerlukan cahaya. Jadi yang udah pasti salah itu yang bereproduksi gitu ya. Karena kan reproduksi berkaitan dengan memperbanyak keturunan. Nah, kalau berkenaan dengan Euglena sp, dia itu mendekati daerah yang terkena cahaya ya. Katanya kan dia mendekati cahaya. Euglena sp ini kan termasuk alga protista yang mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Jadi Euglena sp ini kenapa mendekati cahaya? Karena dia mengalami rangsangan gitu ya. Kan ini kan pergerakan dia termasuk gerak taksis ya, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan ataupun makhluk hidup yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan gitu. Jadi si Euglena sp ini melakukan gerak fototaksis yang disebabkan disebabkan oleh adanya sumber cahaya. Jadi dia bisa dibilang peka terhadap rangsangan atau memerlukan cahaya. Kalau misalnya intensitas cahayanya terlalu tinggi, biasanya Euglena itu malah akan menghindar gitu. Karena organisme itu kan Euglena sp ini kan punya flagella ya dan reseptor cahaya. Jadi dia dapat berpindah-pindah. Kalau di sini yang lebih mendekati ya, itu peka terhadap
rangsangan. Kalau yang nomor 3 ini kita lihat ada tumbuhan yang mula-mula dibaringkan ya. Kemudian setelah beberapa minggu arah tumbuh. Nah, ini arah tumbuhnya pohonnya, pucuknya ke arah matahari, yaitu berarti dia memiliki ciri tumbuh. Kegiatan yang menunjukkan ciri tumbuh pada makhluk hidup berubah menjadi buah, ini namanya reproduksi. Tanaman ini namanya reproduksi. Ya kan, karena sebelum terjadinya buah kan adanya pertemuan antara putik sama benang sari. Ini bertunas juga reproduksi atau berkembang biak. Amoeba dan paramecium juga berkembang biak. Jadi tumbuhan bertambah tinggi. Peningkatan jumlah tanaman pada populasi tanaman tebu. Nah, ini dia peningkatan populasi, berarti memperbanyak diri gitu ya. Selama musim penghujan menunjukkan dia berkembang biak. Udah nih kata-katanya, peningkatan populasi. Kelompok hewan di atas memiliki ciri berdarah dingin. Hewan berdarah dingin itu yang mana? Kalau satu kan kuda nil, 2 ikan, 3 cicak, 4 katak ya. Jadi kalau makhluk hidup yang berdarah dingin itu contohnya seperti katak, serangganya seperti lebah, lalat, kemudian reptil. Jadi hewan berdarah dingin ada reptil, amfibi, kemudian ada si cicak. Kan ini berdarah dingin itu dikenal dengan poikiloterm, yang dimana hewan dengan yang suhu tubuhnya kira-kira hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Suhu lingkungan sekitarnya. Jadi suhu tubuhnya tuh dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu bagian luarnya. Jadi ada katak, ada cicak, kemudian ada ikan. Nah, si kuda nil masuk ke berdarah panas ya. 2, 3, 4 jawabannya. Nomor 5, hewan yang dikelompokkan berdasarkan alat pernafasan. Ini insang. Kelihatan ya jadinya. Yang ini paru-paru nih. Paru-paru ya. 2, 4, 5, 6 atau ada 4, 5, 6 saja. Nah, udang itu bernapasnya menggunakan apa? Udang itu bernapas dengan insang dan memiliki sistem peredaran darah yang terbuka ya. Dia itu peredaran darah, berkenaan peredaran darah ya. Kunci determinasi untuk kelelawar bisa dilihat. Kelelawar itu kalau misalnya di belakang ataupun misalnya dari depan deh, dia memiliki tulang belakang, iya. Pindah ya, memiliki sayap.
Ya. 3. Dia menyusui anaknya, iya, karena kelelawar termasuk mama dia. Kemudian mengalami atau tidak mengalami metamorfosis. Jadi 1A, 2A, 3A, 4B. Berdasarkan ciri hewan tersebut dikelompokkan dalam kelas apa? Beruas-ruas, rangka luar dari kitin yang keras, memiliki 5 pasang kaki, 2 pasang antena, hidup di air laut dan air tawar. Kalau insekta 3 pasang, arachnida 4 pasang, myriapoda banyak. Insekta contohnya belalang, arachnida contohnya laba-laba, myriapoda contohnya kayak kaki seribu. Jadi yang paling tepat adalah, apalagi dia hidup di air ya, Crustaceae. Kayak udang gitu salah satunya. Tanaman yang memiliki banyak persamaan morfologinya adalah, kita lihat yang mana yang berkayu atau tidak, itu yang lebih mudah sih ya. Jadi kalau misalnya dilihat yang berkayu itu atau yang dikotil, ada mangga, ada kembang sepatu, dan ada jeruk. 2 ini monokotil. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5. Kita lanjut nomor 11. Seorang anak menemukan sebatang tanaman, kemudian ia mengidentifikasi ciri-cirinya. Tulang daunnya lurus, memiliki tudung akar, akarnya serabut. Nah, berarti dia monokotil. Kotileden tunggal dan batang tidak memiliki percabangan. Contohnya apa sih? Padi, jagung gitu ya. Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, oh maaf, mungkin sedikit dibahas. Kalau di kotil itu tadi ya, yang berkayu, yang punya kambium, yang akarnya tunggang. Pteridophyta itu tanaman paku-pakuan. Gymnosperma itu, ada yang tahu? Gymnosperma itu contohnya kayak pohon pinus, cemara, sikas ya pohon melinjo gitu ya. Dan ciri-cirinya itu dia berakar tunggang, tapi dia tidak punya bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan sama betina, memiliki batang dan akar dan daun yang sejati. Dan tumbuhan ini, Gymnosperma itu tidak memiliki pembungkus biji, sehingga biji tumbuhan terlihat atau berada pada permukaan buah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Gymnosperma terbagi menjadi 2, monokotil dan dikotil, tapi kalau Gymnosperma itu cuman punya akar tunggang gitu deh, dan dia berkambium. Dia hampir mirip sama kayak dikotil, tapi dia tidak punya bunga ataupun tidak, maksudnya dia punyanya alat reproduksinya itu strobilus. Kalau Angiosperma itu bunga, pembuahannya tunggal, kemudian bentuk daunnya itu kaku atau sempit gitu ya. Berdasarkan ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut, maka hewan yang masih dapat dijadikan satu kelompok. Jadi kita lihat, belalang ini masuknya ke insekta. Udang itu tadi Crustaceae. Kecebong ini kan pada akhirnya akan jadi katak ya. Kalau ini dia
Sebentar. Kan si Searching ini kan masuk ke film Annelida ya. Annelida. Kalau udah arthropoda, kalau belalang arthropoda juga. Ini yang aku sebutin Crustaceae, Insecta, dia namanya kelas ya. Ini masuk ke film arthropoda. Belalang juga film arthropoda. Kemudian kalau untuk filmnya tadi siapa namanya? Kalau cacing Annelida, kecebong itu atau katak itu chordata. Kalau ya belum, cacing itu masuk ke, maaf salah, bukan Annelida. Annelida itu iya benar, filmnya Annelida. Ini filmnya ya. Annelida, chordata. Kemudian kalau siput itu apa ya? Siput masuk ke moluska ya. Kan dia bertubuh lunak. Filmnya moluska. Jadi 4 dan 5. Gitu ya. Kemudian sekelompok siswa melakukan kegiatan pengamatan sederhana. Mereka menemukan seekor hewan dengan ciri sebagai berikut: berruas-ruas, kepala dan dada menyatu, berkaki 8, 4 pasang. Udah, berarti dia arachnida. Gitu ya. Kalau Insecta 3, Crustaceae 5, Myriapoda banyak. Hitung. Ini kacang-kacangan, kacang kedelai, panjang, Cina, hijau, kapri. Kalau dilihat dari genusnya beda semua ya, beda semua. Tapi mereka itu familinya sama, tapi genusnya berbeda. Kenapa? Familinya masuk ke Papilionaceae. Mohon maaf, Papilionaceae. Maaf. Eh, familinya Leguminosae. Gitu ya. Nomor 15. Menurutmu, atas dasar apa tumbuhan tersebut dikelompokkan? Pisang sama pepaya sama-sama monokotil, sama-sama tapi kalau pisang dari tunas, pepaya bisa dari biji. Paku-pakuan ini sama-sama dari spora. Berkembang biaknya ya. Kalau bunga, pisang sama pepaya sama-sama berbunga. Paku tidak. Kalau tumbuhan berbahaya dan berguna enggak, nomor 2 salah ya. Tumbuhan yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Lebih ke 1 dan 4 ya. Cara perbanyakannya kan ini tunas.
ini biji. Jadi 1 dan 4. Nomor 5, konsumen kedua. Ini produsen, ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Berarti burung dan ular. Cepat kan? Jadi biar menghemat waktu. Perhatikan bagian berikut. Manakah di antara pernyataan yang benar? Jadi A itu karbon dioksida, B-nya O2, atau B-nya nitrogen. Tapi kemungkinan dari rembutan ke rusa itu O2, pepohonan ke rusa kan rusa butuh oksigen ya. Ini O2. Ya udah. Berarti yang D. Ketika elang misalnya ataupun rusa mati, dia akan bukan mati sih, maksudnya mengeluarkan, kalau mati harusnya dia akan ada zat-zat organik ataupun organik lainnya. Nah, tapi kan rusa sama elang juga mengalami yang namanya pernapasan ya, mengeluarkan mengeluarkan CO2 dan menghirup O2. Apa yang terjadi jika populasi katak menurun? Berarti ularnya turun karena bakalan banyak dimakan elang, tapi ular tidak mengalami proses reproduksi ataupun perkembangbiakan gitu ya. Belalangnya bakal naik gitu. Jadi jawabannya C. Jika tikus kebun dibasmi, yang paling yang paling berhubungan banget Raja Wali. Tikus mati, Raja Wali makanannya nggak ada, turun dia gitu. 20, salah satu perpindahan energi dari matahari ke rumput. Dari rumput ke konsumen tingkat 1, ke konsumen tingkat 2, lalu ke konsumen tingkat 3. Matahari, rumput, kelinci, burung. Salah. Kijang, serigala, iya. Belalang, enggak. Kelinci tidak makan belalang. Serigala baru mau matahari, serigala enggak ya. 21, hubungan yang terjadi antara tumbuhan tali putri dan inangnya telah menghasilkan bentuk hubungan yang parasit. Kenapa? Karena tumbuhan tali putri mengambil makanan yang diperoleh dari inangnya. Itu kan yang numpang si tali putri, bukan inangnya. Interaksi antara dua organisme dalam suatu ekosistem yang salah satunya menghambat. Berarti ini kan dia parasit ya. Ini parasit. Pertumbuhan organisme yang lain dapat kita jumpai pada tumbuhan anggrek. Ini dia komensalisme, 1 untung 1 B aja. Burung jalak dan kerbau, ini mutualisme. Mualisme kan jadi mutualisme. Jamur dan bakteri, hubungannya apa nih? Jamur dan bakteri. Termasuk simbiosis amensalisme. Apa itu maksudnya? Kenapa sih dibilang amensalisme? Karena jamur membunuh bakteri, sehingga bakteri dirugikan, sedangkan jamur tidak dapat keuntungan dengan membunuh bakteri dan juga tidak dirugikan. Jadi satunya rugi, satunya B aja, biasa aja maksudnya gitu ya. 23, keanekaragaman hayati dan kekayaan alam harus senantiasa kita jaga dan lestarikan. Pelestarian hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ di dalam habitat aslinya atau di luar habitat aslinya. Berikut ini adalah beberapa tempat pelestarian tersebut 1-5 dengan yang ditanyakan kawasan yang merupakan pelestarian in situ. Taman Safari tidak, Kebun Raya Bogor tidak, Kebun Plasma Nutfah Cibinong iya, hutan lindung iya, cagar alam enggak deh. Cagar alam itu ex situ tau. Cagar alam
Itu adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya, maka dilindungi. Kalau kebun plasma itu kita buat ya, kita yang bikin. Berarti hutan lindung sama cagar alam. Jadi kan kalau kebun plasma itu kayak bawa benih ataupun kita sudah meneliti benih yang mana nih yang terbaik, jadi langsung ditanam di satu pekarangan tersebut gitu untuk diperbanyak. Ya, dia dibuat sama manusia ya. Sebenarnya semua dibuat manusia, tapi kan dia keluar bukan di habitat aslinya gitu. Dia kan bentuknya perkebunan ya, jadi dia yang fungsinya untuk meningkatkan keanekaragaman yang tinggi dari si suatu tanaman yang akan dikembangkan. Bencana alam, kita lanjut ya ke nomor 24. Bencana alam dapat terjadi akibat kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan secara tepat antara lain membuang limbah sungai, salah, membuat sengkedan pada tanah miring, nanti bakalan makin jadi tanah longsor ya. Membuat waduk untuk irigasi, merehabilitasi hutan yang rusak karena kebakaran, mencegah kerusakan lingkungan. Ya sebenarnya lebih tepat merehabilitasi ya. Jadi biar nggak makin rusak gitu. Usaha-usaha yang menanggulangi pencemaran air. Reuse itu buat barang-barang yang besar ya, tidak berlebihan dalam pemakaian pupuk pertanian, nanti takutnya kalau kelebihan jadi booming agai. Kemudian ataupun uh, makin banyaknya tumbuhan yang ada di air ketika si pupuk pada pupuk dari sawah, terus kan misalnya ada yang larut ya di tanah, larut kemudian terbawa ke sungai, kemudian nanti akan menyebabkan adanya tumbuhan-tumbuhan yang bisa menutupi permukaan sungai atau perairan. Kemudian mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai, iya. 2 dan 3. Pengurangan pemakaian sabun dalam rumah tangga kalau misalnya bisa, monggo silahkan. Jadi tidak langsung sekali banyak gitu ya. Efek rumah kaca banyak terjadi saat ini, merupakan salah satu penyebab meningkatnya suhu di permukaan bumi. Efek rumah kaca dapat terjadi diakibatkan adanya penumpukan gas polutan di udara yang menyebabkan efek rumah kaca. Antara lain oksigen, gak mungkin ya. Oksigen malah kita butuhkan banget. Jadi ada beberapa gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Salah satu diantaranya CO2. Selain CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, itu ada belerang dioksida. Jadi ada belerang dioksida, kemudian juga ada nitrogen monoksida atau NO, nitrogen dioksida, NO2, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon atau kita kenal dengan CFC. Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca gitu. Dilihat ini ada nomor 27, ada diagram ya.
jumlah penduduk sama waktu. Luas daerah tetap dampak penambahan jumlah penduduk terhadap kondisi lingkungan. Wah, semakin panjang waktunya semakin banyak jumlah penduduknya. Berarti lahan pertanian semakin sempit? Iya. Kandungan gas karbon dioksida menurun, malah harusnya makin meningkat. Naiknya kandungan oksigen di udara, kalau lahannya makin sedikit, gimana caranya kandungan oksigen itu meningkat? Ini bisa jadi menurun. Meningkatnya kadar uap di udara. Jadi yang paling tepat lahan pertanian. Kalau kadar uap itu dipengaruhi dari suatu wilayah yang terdapat maksudnya masih banyak tumbuhan. Nanti kan ada transrespirasi ada penguapan air dari tumbuhan. Adapun juga wilayah yang masih asri jadi kayak ada danau, ada sungai, itu kan akan ada penguapan air ke udara. Tapi kalau misalnya makin sempit ataupun makin banyak jumlah penduduk, berarti kan makin banyak pemakaian lahan. Jadi makin lahan-lahan yang tadinya masih alami akan tergusur karena adanya pemukiman warga gitu ya. Usaha yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran tumpahan minyak di laut, tetapi tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan. Mengambil tumpahan minyak dengan kapal keruh, enggak. Menaburkan bakteri Thiobacillus ferocsidans, menyalakan api, makin brutal, menebarkan bakteri pemakan senyawa hidrokarbon. Jadi ini bakterinya, maaf ya, harusnya nama ilmiah dari bakterinya itu di garis miring atau dibikin, bukan garis miring, maaf, di cetera I atau di italik atau di garis bawahi. Jadi si bakteri Thiobacillus ferocsidans itu kita perlu tahu dulu nih fungsinya apa. Untuk mengoksidasi senyawa besi belerang atau besi sulfida di sekelilingnya. Proses ini membebaskan sejumlah energi yang akan digunakan untuk membentuk senyawa yang diperlukan dan menghasilkan senyawa asam sulfat dan besi sulfat. Jadi dia lebih ke besi ya. Ini kan minyak laut. Jadi bakteri pemakan senyawa hidrokarbon. Kantong plastik biasanya digunakan sebagai wadah berbagai barang belanjaan, biasanya dibuang setelah digunakan. Hal ini menyebabkan semakin banyak sampah plastik yang mencemari lingkungan. Masalah tersebut dapat diatasi paling tepat dengan cara membakar tidak, mengubur tidak, memotong plastik menjadi kecil, mendaur ulang kantong plastik bekas, itu yang lebih tepat. 30. Perhatikan proses pembuatan suatu produk bioteknologi 1-3 ya. Contoh produk bioteknologi dihasilkan melalui proses-proses di atas, mengandalkan peran organisme melalui fermentasi, tidak terjadi perubahan genetik, mengkondisikan mikrobia agar berkembang optimal. Kalau tanaman transgenik itu dia akan mengalami perubahan genetik. Kalau interferon Kalau interferon itu hormon berbentuk sitokin berupa protein berjenis glikoprotein yang disekresi oleh sel vertebrata karena akibat rangsangan biologis. Jadi ini akan ada kemungkinan dia mengalami perubahan genetik. Kalau antibiotik
Ini transgenik enggak. Insulin itu dia kan ada perubahan ya, ada perubahan genetik. Kayaknya akan mengalami perubahan transgenik karena kan insulin itu kan diperoleh dari mencokokkan gen ya, atau transplantasi gen yang mengkode insulin ke dalam plasmid bakteri. Nah, bakteri dengan gen gabungan ini dibiarkan dan dia akan membiarkan diri, dan bakteri tersebut akan memiliki atau dibiarkan tersebut dapat memproduksi insulin. Berarti kan dia terjadi perubahan genetik ya. Kemudian kalau yang antibiotik, dia mengalami fermentasi. Salah satu produk bioindustri yang menggunakan maaf sebentar, antibiotik itu dia melalui fermentasi, tapi dia ada jadi dia rekayasa genetika juga ya. Kayaknya sementara antibiotik deh. Nanti kalau misalnya yang tahu bisa kasih jawaban. Untuk mengolah kedelai menjadi tempe diperlukan mikroorganisme yang namanya Rhizopus erizae. Kalau Aspergillus wentii itu kecap. Kalau Leorospora itu bakteri yang bermanfaat untuk pembuatan oncom. Saccharomyces ini harusnya sudah pada paham ya. Saccharomyces cerevisiae itu untuk pembuatan anggur, kue atau bir. Bakteri Escherichia coli transgenik yang telah dikloning dengan gen insulin manusia dapat menghasilkan hormon insulin dalam jumlah banyak dan kualitas baik. Manfaatnya pengobatan kencing manis atau diabetes. Ya. Pemanfaatan Saccharomyces dalam pembuatan tape adalah karena kemampuan mengubah. Nah, untuk Saccharomyces dia itu mampu mengubah bukan susu, glukosa menjadi alkohol. Oh, maaf.
bukan glukosa jadi alkohol, melainkan alkohol menjadi asam cuka. Karena kan dia nanti ada amilum. Nah, ini si glukosa ya, C6 H12O6 itu dia nanti dibantu sama aspergillus. Dia dibantu oleh maaf ya, bagannya gini-gini. Bagan proses dalam pembuatan tape ini amilum, dia dibantu sama aspergillus sp, ini S ya. Kemudian dia akan menjadi glukosa. Kemudian dia dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae ini kemudian akan menjadi alkohol. Kemudian benar, dari glukosa jadi alkohol. Mau. Nah, baru kalau misalnya nanti dari alkohol ketika ada ketambahan ditambahkan dibantu sama asetobakter acetii. Nah, baru dia jadi asam cuka gitu. Itu ya. Nomor 34. Jadi ini di sini nih. Kasih tanda ini ya. Jadi di sini ketemu sama ini jadi ini. Oke. Produk bioteknologi yang modern interferon dimanfaatkan sebagai jadi kalau produk bioteknologi interferon itu ada pilihannya protein imun yang berperan mencegah tumbuhnya sel kanker, obat penyakit yang disebabkan serangan infeksi bakteri patogen, zat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, sama ada yang D, hormon sintesis yang dapat menggantikan fungsi insulin. Jadi untuk yang antibody. Melawan infeksi
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau interferon, obat penyakit, zat antibiotik, hormon, berarti lebih ke C ya, karena kan dia meningkatkan sistem kekebalan. Kekebalan tubuh. Manfaat Lactobacillus bulgaricus dalam proses di bidang bioteknologi di bidang makanan adalah kedelai menjadi kecap. Ini Aspergillus mentii. Kalau yang Binata de coco itu Acetobacter, Acetobacter Silinum. Kalau susu jadi yogurt, Lactobacillus bulgaricus ya. Kalau sari buah jadi alkohol, ini jawabannya yang D ya. Mengubah susu jadi yogurt dalam suasana asam. Begitu. Jadi ada esainya sampai 40. Oke. Untuk yang soal ujian sukses sekolah berkenaan dengan makhluk hidup dan lingkungannya, kita 1 sampai 35. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Bagi teman-teman yang bisa memberikan saran, masukan kepada saya berkaitan dengan ini ada ya penjelasannya ada yang kurang benar, saya terima dengan senang hati. Kemudian bisa dong soalnya yang kelas 7, kelas 8, atau SD dari kelas berapa sampai kelas berapa, ataupun kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kita bahas soal SMA, biologi terutama ya, boleh banget, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa bisa mampir ke YouTube channelnya saya, Dwi Dini. Mungkin masih sedikit ya, tapi insya Allah tujuannya agar bermanfaat. Jadi cukup sekian, terima kasih. Kita tutup agenda hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.